warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Faza Putri dari Prodi Ilmu Hadis kelas 2A dengan NIM 12631201018. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas akhir semester kajian teks Arab yang diampu oleh Bapak Imam Ahmadi MAG. Pembahasan yang saya akan bahas adalah tentang adab dalam kitab Bulughul Maram Adillatul Ahkam nomor hadis 1201. Sebelum kita bahas tentang adab dalam hadis 1201, kita perlu tahu apa itu kitab Bulughul Maram dan siapa pengarang kitab tersebut. Kitab Bulughul Maram merupakan kitab hadis tematik yang memuat hadis-hadis yang dijadikan sumber pengambilan pokok-pokok hukum fikih oleh para ahli fikih. Kitab ini menjadi kitab rujukan utama khususnya bagi fikih dari mazhab Imam Syafi'i. Tujuan penulisan buku ini agar anak dari beliau hafal apa yang beliau tulis. Setelah itu, kitab ini memuat kurang lebih dari 1.500 hadis, dan di setiap hadis yang dimuat dalam Bulughul Maram, Ibnu Hajar menyebutkan siapa perawi hadis dan asalnya. Bulughul Maram memasukkan hadis-hadis yang berasal dari sumber-sumber utama hadis atau sering disebut dengan kutubut tis'ah seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan At-Tirmizi, Sunan An-Nasai, Sunan Ibnu Majah, dan Musnad Ahmad, dan lain-lainnya. Kitab Bulughul Maram ini memiliki keutamaan yang istimewa karena seluruh hadis yang termuat di dalamnya kemudian dijadikan pondasi landasan fikih dalam mazhab Syafi'i. Selain menyebutkan asal muasal hadis tersebut, pengarang kitab ini juga memasukkan perbandingan antara beberapa riwayat hadis yang lainnya yang datang dari jalur yang lain. Setelah memahami apa itu kitab Bulughul Maram Adillatul Ahkam, selanjutnya adalah siapa pengarang kitab tersebut. Pengarang kitab tersebut adalah Al-Hafidz Syihabuddin Abu Fadl Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Mahmud bin Ahmad bin Hajar, tetapi lebih dikenal dengan sebutan Ibnu Hajar Al-Asqalani dikarenakan kemasyhuran nenek moyang beliau yang berasal dari Askelon, Palestina. Beliau lahir pada bulan Sya'ban 773 Hijriah yang salah satu karyanya terkenal di kalangan ulama hingga saat ini, seperti kitab Fathul Bari. Kitab Fathul Bari merupakan penjelasan dari kitab Sahih Imam Bukhari dan disepakati sebagai kitab penjelasan Sahih Bukhari yang paling detail. Nah, sekarang kita masuk dalam pembahasan. Pembahasannya adalah tentang adab dalam kitab Bulughul Maram 1200. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haqqul muslimi 'alal muslimi sittun idza laqitahu fasallim alaihi wa idza da'aka fa'ajibhu wa idza istansahaka fansahhu wa idza atasa fahamidallahu fasammithu wa idza marida fa'udhu wa idza mata fatsba'hu. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, hak seorang muslim terhadap sesama muslim lainnya ada 6. Yang pertama, bila engkau berjumpa maka ucapkanlah salam. Yang kedua, bila ia memanggilmu maka penuhilah, dan bila ia meminta nasihat kepadamu maka nasihatilah. Yang keempat, bila dia bersin dan mengucapkan alhamdulillah maka kita membacakan yarhamukallah. Membacakan atau mengucapkan yarhamukallah. Selanjutnya, bila dia sakit jenguklah, dan yang terakhir, dan bila ia meninggal dunia hantarkanlah jenazahnya. Riwayat Muslim. Kita masuki penjelasan dalam hadis tersebut. Yang pertama adalah idza laqitahu fasallim alaihi.
Bila engkau berjumpa dengannya, ucapkanlah salam. Mengucapkan salam merupakan tanda cinta kita dan baiknya seorang muslim terhadap muslim lainnya. Di dalamnya berisi doa keselamatan dari berbagai penyakit, kejelekan, maksiat, serta selamat dari neraka. Yang kedua adalah doa rahmat supaya mendapat kebaikan. Yang ketiga, doa keberkahan supaya kebaikan itu langgeng dan bertambah. Namun, dalam mengucapkan salam ada beberapa cara. Yang pertama, mengucapkan salam kepada orang yang dikenal maupun orang yang tidak dikenal. Yang kedua, tetap mengucapkan salam kepada siapapun meskipun ahli maksiat selama itu muslim. Karena tidak boleh memulai mengucapkan salam kepada non-muslim. Namun jika ia mengucapkan salam terlebih dahulu, hendaklah membalas salamnya dengan ucapan seperti contoh Assalamualaikum, kita jawab dengan Waalaikumsalam. Yang selanjutnya adalah tidak boleh mengucapkan salam kepada lawan jenis, dikhawatirkan menimbulkan godaan apalagi sesama yang berusia muda. Selanjutnya adalah memulai mengucapkan salam itu disunahkan, sedangkan menjawabnya itu adalah wajib. Pembahasan yang kedua, fa'ajibhu, menghadiri undangan. Hadis ini mengkaji tentang undangan tersebut umum, baik dengan walimatul ursi atau undangan pernikahan maupun undangan yang lainnya. Sedangkan jumhur ulama atau mayoritas menyatakan hukum menghadiri undangan adalah sunnah muakkad. Sedangkan Imam As-Sun'ani rahimahullah dalam kitabnya Subulus Salam menyatakan bahwa yang wajib adalah menghadiri undangan walimah nikah karena ada ancaman di dalam hadis jika tidak menghadirinya. Sedangkan undangan yang lainnya itu dihukumi sunnah. Wa idza istansahaka fansahhu, bila ia meminta nasihat kepadamu maka nasihatilah. Wajib kita sebagai sesama umat Islam memberikan nasihat kepada saudara kita ketika ia meminta nasihat. Berarti jika ia tidak meminta maka tidaklah wajib. Namun dalam keadaan tertentu, misalnya jika ada mudarat atau dosa, maka wajib kita sesama umat muslim menasihati karena ini adalah bentuk menghilangkan kemungkaran pada saudara muslim yang lainnya. Sedangkan jika saudara kita tidak meminta nasihat dan tidak ada mudarat atau dosa, kala itu kita juga menganggap bahwa selain kita itu lebih manfaat dalam memberi nasihat, maka kita tidak wajib menasihati, hanya disunahkan karena termasuk dalam bentuk memberikan petunjuk kebaikan kepada orang lain. Pembahasan yang keempat adalah wa idza atasa fahamidallahu fasammithu. Apabila ia bersin mengucapkan alhamdulillah, bacalah yarhamukallah. Artinya semoga Allah memberikan rahmat kepadamu. Wajib mengucapkan tasmid yarhamukallah ketika ada orang yang bersin lantas mengucapkan alhamdulillah. Berarti jika ia bersin tidak mengucapkan alhamdulillah, maka tidak ada ucapan tasmid yarhamukallah. Intinya, jika luput dari mengucapkan alhamdulillah akan ada dua kerugian. Nikmat memuji Allah itu hilang. Yang kedua adalah nikmat didoakan oleh saudaranya ketika mendengarnya mengucapkan alhamdulillah juga hilang. Nah, apa itu tasmid? Tasmid adalah mengucapkan yarhamukallah jika ada yang mengucapkan alhamdulillah sampai 3 kali. Jika sudah yang keempat kalinya, maka ucapkanlah doa agar ia diberikan kesembuhan, karena yang bersin itu berarti ia sedang sakit. Lantas mengucapkan yahdikumullah wa yuslih ba'alakum, semoga Allah memberikan hidayah dan memberikan memperbaiki keadaanmu. Lalu jika non muslim mengucapkan alhamdulillah saat bersin,
kita tidak diwajibkan membalasnya dengan yarhamukallah, namun langsung menyatakan yahdikumullah wa yusri. Sallallahu alaihi wasallam memperhatikan hal ini. Yang kelima adalah wa idza marada fa'udahu, menjenguk orang sakit. Menjenguk orang sakit itu menurut jumhur ulama adalah sunnah. Namun bisa jadi menjenguk orang sakit itu menjadikan wajib jika yang dijenguknya adalah kerabat dekat, masih punya hubungan mahram. Misalnya menjenguk ayah atau ibu yang sakit, hukumnya itu wajib karena bagian dari berbakti kepada keduanya. Juga menjenguk saudaranya yang sakit, hukumnya wajib karena bagian dari silaturahim. Kaidahnya, makin dekat hubungan kerabat dan makin dekat dalam hubungan, maka makin ditekankan untuk menjenguk saat ia sakit. Yang keenam, pembahasan yang terakhir adalah wa idza mata fa'atba'hu. Bila dia meninggal dunia, hantarkanlah jenazahnya. Kita diperintahkan untuk mengantarkan jenazah ke pemakaman dan hukumnya adalah fardu kifayah. Ini berlaku bagi jenazah yang dikenal maupun tidak dikenal. Kesimpulannya, Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Islam adalah agama kasih sayang yang akan mengajarkan untuk memperhatikan hak terhadap sesama seperti mengucapkan salam, menghadiri undangan merupakan suatu bentuk penghormatan kepada yang mengundang kita, memberikan nasihat, mendoakan orang yang bersin, menjenguk orang yang sakit, bahkan sampai beliau meninggal. Semoga Allah memberikan kemanfaatan ilmu serta menjadi manusia yang baik dalam lindungan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.